Jadi kalau kita bicara rumah lanting, dari beberapa pendapat orang yang kita tanya langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat Sintang yang ada di Sintang ini, baik Dayak, Melayu atau Tionghoa, orang Belanda sendiri mengatakan bahwa itu juga bukan budaya mereka, tapi waktu mereka datang ke sini, lanting-lanting itu sudah ada. Jadi kalau kembali kita ke ruang sejarah ini, saya selaku kepala museum ini, bisa dilihat pada gambar juga kehidupan lanting itu sudah ada pada abad 18. Dan sejarah Sintang sendiri, waktu zaman Darajuanti, kenapa kerajaan itu dipindahkan dari Sungai Durian ke Kampung Keraton yang sekarang itu juga masih sangat berkait erat dengan perekonomian masyarakat Sintang tempo dulu. Jadi mereka memindahkan pusat kerajaan untuk pindah ke Kampung Raja yang sekarang kita sebut Kampung Raja yang dulunya di Sungai Durian itu atas dasar perekonomian untuk menarik retribusi. Karena posisi Sintang dialiri dua anak sungai, Kapuas dan Melawi. Jika dijaga di Sungai Durian, maka retribusi yang kapal-kapal yang lewat dari Sungai Kapuas itu lepas. Jadi zaman itu pun sudah berpikir bahwa sungai ini menggerakkan roda perekonomian masyarakat Sintang zaman kerajaan waktu itu. Jadi retribusi bisa diambil dari dua arah sungai, Kapuas dan Melawi. Kemudian kebiasaan mereka hidup di lanting itu tentu sangat dipengaruhi dengan ini. Karena transportasi satu-satunya waktu itu adalah air, maka mereka mendirikan lanting-lanting. Tujuan utamanya dulu untuk menambatkan kapal, untuk persinggahan yang pada akhirnya menjadi rumah, tempat tinggal. Lanting ini dibangun sekitar tahun 80-an gitu. Nah, jadi begitu saya pensiun dari pegawai negeri kan, saya nempati di sini. Karena lanting ini digunakan untuk adik-adik yang masa sekolah dulu. Sampai mereka selesai sekolah SMU, kuliah, udah berumah sendiri, jadi saya nempati lagi. Nah, dan untuk menolong mereka uang sekolah, bayar listrik, menghindar dari bayar air pump, sewa rumah. Jadi lumayanlah fungsinya. Alhamdulillah mereka selesai dari sini semua. Karena kami adik-beradik banyak gitu. Yang di sekolah kan ada 6 orang. Nah, saya di sini senang betul karena ya terutama air tidak beli kan. Nah, kemudian saya kalau mau usaha keramba ikan, saya tidak gali-gali lagi tanah. Tinggal mau berapa lebar pun semampu sekitar lanting bisa untuk dijadikan tambahan penghasilan gitu lah. Alhamdulillah lah, terutama adik-adik saya yang berangkat dari sini semua kan 5-6 orang, malah adik angkat ada 2 orang, itu pada selesai semua sekolahnya. Karena waktu dulu kan dapat ditolong oleh lanting ini, uang sekolah di zaman mereka itu kan hanya sekitar Rp500. Jadi 6 kamar kos itu ada 60.000. Masih bisa lah untuk menyelesaikan uang sekolah, buku, listrik, malah ada lebih juga. Nah, itu sebabnya sampai saya bikin lanting ini. Jadi begitu saya pensiun, mereka semua ada di atas. Saya lagi yang nempati lanting ini sampai sekarang. Karena lanting ini beradanya di tempat yang luas kan. Terkadang angin. Angin itu langsung menerpa lanting gitu kan. Itu kalau talinya ndak memang diperhitungkan benar, nah bisa-bisa hanyut lantingnya. Itu susah juga. Selain daripada sampah, gelombang, angin gitu. Itulah kendalanya yang kita rawan gitu. Banjir paling tinggi kalau tidak salah saya itu sekitar tahun 99 Bu. Itu bisa acap jalan sana. Nah, itu sekitar semingguan lah. Udah turun gitu. Memang mahal kalau bikin lanting, maka saya sekarang seperti lanting ini saya susah mau mugarnya, terlalu banyak biaya. Lebih baik saya pergi ke hulu sana beli lanting yang udah dibikin orang. Nah, ini dibongkar gitu. Karena kalau ini dibongkar ini kerja 2 kali.
Kayu gelondong itu kalau satu batang ini kan ada 20 batang. Satu batang sekarang kalau yang ukuran besar itu sampai 4 juta, 3 juta. Kalau yang bagus, ada juga 1 juta lebih. Kalau satu. Belum, alat lain belum. Kalau satu aja. Nah, itu pun susah-susah nyari lagi. Kalau mau nebang, sekarang dah dilarang pemerintah kan, illegal logging segala macam. Ya memang nampaknya sekarang kan selain dari sampah tuh, dampaknya pembuatan jalan, pembukaan lahan kebun, pembuat dari areal kerja emas, itu yang sangat mengotori air nih sampai jadi kuning gini. Sekitar 10 tahun yang lalu itu membening, air ini bening. Belum ada pelebaran jalan di lokasi manapun ataupun lahan-lahan yang dibuka oleh PT-PT untuk sawit segala karet. Yang peti orang kerja emas kan, itu belum ada, memang bening sini. Sekarang memang dah berubah, dah susah nyari air yang bening gini. Ini memang dah kotor sekali. Menurut saya sih dari tinjau kesehatannya sih Sungai Kapuas tidak ada masalah ya. Apakah dulu, apakah sekarang nggak ada masalah. Saya katakan nggak ada masalah karena apa? Karena secara alami sendiri Sungai Kapuas itu bisa melakukan pengolahan secara alam yang namanya treatment pengolahan. Jadi misalkan salah satu contoh begini, kalau di Lanting itu ada mau buang air besar ya, di situ kan ada ekologinya ikan dan lain-lain, jadi buang air itu tidak ada masalah. Kalaupun dia buang air besar akan dimakan sama biologi yang ada di dalam air sungai, nggak ada masalah. Kalau kemarin kita hitung dari start Kampung Raja sampai hulunya Kelurahan Kapuas kiri hulu, dari 131 kalau dipersentasekan 78% itu jamban. Jadi rumah lantingnya hanya 37. 37 itu pun 7 tempat usaha, 10 rumah lanting, 15-nya untuk penginapan. Jadi kalau kita akumulasikan dari lanting-lanting yang masih ada di posisi Sungai Kapuas dengan rentang kilo yang kurang lebih sekitar 5 kilo itu, berarti persentasenya 89% itu adalah jamban. Apa artinya? Bahwa kalau kita kaitkan dengan lingkungan saat ini, bahwa berapa penghasil sampah, kotoran, yang kalau kotoran manusia, kalau kita hubungkan lagi dengan dunia kesehatan, ada bakteri koli. Berapa per hari diproduksi dari jamban-jamban yang tadi berdiri. Kadang-kadang orang dari hulu membuang sampah dengan kotoran ayam atau sampah binatang yang mati kan, itu udah membusuk. Di sini nyampainya, itulah paling kadang-kadang puas nyarinya kalau ada untuk dibuang. Dan kadang-kadang di pam itu pun nyangkut juga. Nah, paksa saya bersihkan juga karena mikir masyarakat di atas kan memerlukan air pam itu. Kalau sampai binatang-binatang busuk kena sedot, ya kena semua di atas kan. Oke, secara teori benar bahwa kalau secara matematik dalam 1 KK dia mengumpulkan plastik misalkan, ya kan, dia buang ke sungai itu misalkan 1 on aja lah, satu jiwa ya. Kalau sekian jiwa kalikan sekian jiwa, secara matematik iya, tetapi dalam realita kenyataannya
Kalau kita buktikan pada saat air surut, apakah ada plastik di pasir? Saya tanyakan lagi. Nggak ada tahu. Karena di sini kan apa teluk, berada di teluk di sini kan. Jadi maka sampah-sampah itu ngumpul di sini, turun dari hulu kan, mutarnya ke sini. Kalau lanting lain bersih. Nah, kan ini paling dalam di sini. Mungkin ada sebagian mengatakan bahwa tidak ada masalah, kan begitu dibuang hanyut. Oke, hanyut. Muaranya di mana? Penumpukannya di mana? Timbunan sampahnya di mana? Itulah sumber penyakit, itulah sumber masalah gitu. Apakah sungai kita yang kita sayang ini bakal dangkal hanya karena sampah? Mungkin bukti nyata yang masyarakat Sintang bisa lihat di saat air surut seperti gambar di sebelah, bahwa apa yang kita lihat di saat air Sungai Kapuas dan Melawi surut, yang ada hanya tumpukan plastik, pecahan kaca, dan berbagai macam sampah yang sedih kalau kita melihatnya. Mungkin sekarang kita belum merasakan, tapi generasi setelah kita, anak cucu kita, apakah harus menerima akibat karena air sungai yang ada sekarang kita gunakan untuk aktivitas mencuci beras, gosok gigi, mandi, memasak, minum. Kasihan gitu bagi pengguna yang tidak bisa memanfaatkan sumber air dari PDAM. Yang sangat urgen atau yang sangat penting yang perlu segera dilaksanakan adalah mungkin ada semacam sosialisasi. Mungkin dari pihak Dinas Kesehatan sudah boleh melakukan sosialisasi. Oh, sanitasi yang baik walaupun Bapak atau Ibu tinggal di Lanting, silahkan seperti ini. Tentu mereka sudah tahu bahwa bakteri koli itu bakal menjadi apa, efeknya bagaimana gitu. Penyuluhan sih tetap dilakukan, namanya juga penyuluhannya. Proses penyuluhan ini kan makan waktu ya. Tidak seketika disuluh kemudian bisa, karena menyangkut kebiasaan saja sih sebenarnya. Dinas Kesehatan paling-paling dia pengasapan. Itu pun jarang mau turun ke Lanting ini, hanya bagian atas aja di rumah aja kan. Nah, lain enggak. Nggak ada penyuluhan sama sekali ya? Enggak ada penyuluhan. Jadi sebenarnya kalau bicara budaya dan sejarah Sintang, Lanting tidak salah. Budaya itu harus dilestarikan. Tapi apa yang salah dengan Lanting? Kita harus benahi sanitasinya seperti apa gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini perlu mungkin membuat suatu kajian yang mendalam tentang Lanting. Budaya adalah budaya tidak boleh dihilangkan, budaya harus dilestarikan. Tapi bagaimana cara melestarikannya itu kan gitu. Lanting harus tetap ada karena itu budaya nenek moyang kita. Tetapi bagaimana cara menatanya? Lanting itu menjadi baik, bagus, aman bagi lingkungan, sehat bagi penghuninya. Gitu.
tambang pasir, dulu saya pernah kerja di perusahaan karet, itu di PT Kirana Kapuas sekitar tahun 2001. Lepas dari itu saya kerja tambang emas sekitar ada 7 tahun. Seperti yang dulu kan pertambangan emas yang kayak ngejek apa itu, sekarang kan enggak bisa, udah enggak, memang enggak ada kegiatan sama sekali lah untuk itu, sama sekali untuk sekarang ini. Semuanya ini ada 6 tempat gitu. Itu tergantung, enggak tentu. Kadang mampu sampai 15 pickup, kadang di bawah 10 pickup per harinya gitu, Bah. Sebab di sini kan udah ada 5 penambang, 6 penambang, itu kan pakai sistem antri bagi gitu, Bah. Kita ambil rata lah sekitar 13 atau 14 pickup gitu, Bah, per harinya. Dia ngidup ke mesin untuk naikkan pasir dengan jagakan pasir di atasnya kan. Kayak airnya tuh biasa ngelempar ke jalan gitu kan, itu kan dibetulkan paritnya lagi gitu, Bah. Air minum kami pakai air sumur atau air galon. Tidak menggunakan air sungai gitu, Bah. Kecuali kalau untuk nyuci, sebelum kita nambang di sini pun dari pemerintah tuh kan udah ngasih solusi untuk kita kerja wilayah pertambangan pasir ini sebelah ulu kampung gitu, Bah. Yang tempat tidak aturan yang dah dibuat gitu, Bah. Mungkin bisa dikatakan sepanjang tahun lah, kalau dia aman-aman saja gitu, Bah. Ini baru nih, Bang. Baru sekitar 2 bulan ini lah. Baru 2 bulan ini. Kemarin tuh pernah yang ada di Kampung Ladang tuh. Cuman karena ada apa masalah pun kita nggak tahu gitu, Bah. Maka diambil alih ke sini gitu, Bah. Musim kering lebih mudah sebenarnya dapatkan pasirnya daripada musim pasang gitu. Kalau dulu waktu masih orang ramai kerja emas ngejek itu adalah perubahan gitu kan. Mungkin ada pendangkalan di mana-mana gitu kan, kayak buntutnya. Tapi sekarang karena nggak ada yang orang kerja emas di Melawi lagi, nampak sih udah stabil kayak biasa ya gitu, Bah. Macam longsor apa tempat kita ini kan belum ada gitu, Bah. Jauh ringan lah daripada kita kerja tambang emas apa gitu, Bah. Resikonya. Ya dari segi dapat ikannya mungkin lebih mudah dulu lah. Sebab sekarang nih ikannya mungkin dah agak langka lah kira dapat gitu, Bah. Ikan pergi atau mati, tak kulihat yang pasti. Kau yang tidur bangunlah segera, lihatlah Yang suka tuh ini saya suka tuh airnya besar. Terus senang cari ikan senang gitu, Pak. Itu mana bapak masih hidup dulu tuh datuk tuh mesti cari ikan di Melawi gitu. Kalau saya tunda, saya sih cuma bikin kue sampai sekarang, bikin kue itu. Ulah jajo deh. Ulah jajo. Nggak mampu kan ini restu. Tidak Melawi itu karena luas nengoknya barang anyut-anyut kalau Bandung lewat itu. Kalau dia di belakang mana orang tu lewat banyak di belakang, banyak pindah di belakang di sini itu nak mau banjir gitu. Tapi kok kemarau orangnya mandi sini pantai semua. Tu. Waktu nenek lagi muda, saya tu beladang terus. Ngarit lah saya tidak pernah. Sekarang ni tanah kita sekarang. Suka saya ladang, belatuk mesti ada dulu. Tak dulu kan? Benar dulu tu. Kalau jumnya kan, mantau dari ini. Mandi ke sungai, tidak enak mandi di atas. Oh, jam nyaman mandi di WC ni. Aku tu pinggiran kota besar, nafasmu begitu hingar. Ku dengar dari sini bagai nyanyian nyamuk, serabong asap pabrik berlomba dari langit. Barisan mobil besar, gelisah angkut barang. Ada kabar engkau pulih. Dulu sih kata orang tua sih pernah tahun 86 kata, enggak salah aku. Aku sih enggak ingat lagi lah kan. Cerita orang tua dulu tuh itu yang paling besar banjirnya kata. Kita tahun 86. 2 tahun lalu lumayan besar.